Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hadirin sidang jamaah sholat duhur di Masjid As-Sifa Dinas Kesehatan yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki hari ke-25. Insya Allah 5 hari lagi kita akan mengakhiri puasa ini dan masuk ke Idul Fitri atau Syawal. Bagaimana kita telah mengetahui bahwa puasa kita ini tujuannya untuk la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, tentunya kita sudah melalui 25 hari ini, insya Allah dengan amalan-amalan yang baik yang didasarkan dengan Quran dan Sunnah. Setiap hari kita juga telah mendengarkan kajian-kajian. Jadi di sini adalah para ahli ibadah Dinas Kesehatan. Amin. Pada hari ini saya ingin mencoba, mari kita membaca kembali surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lari terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Di sini ada dua hal, yaitu orang yang celaka di dalam beragama dan orang yang rugi di dalam sholatnya. Orang yang celaka di dalam agama menurut Al-Ma'un ini ada dua. Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dan yang kedua adalah orang yang tidak mendorong untuk memberi orang miskin. Sekitar tahun 1912-an ada kiai di Kauman mengajarkan ayat ini terhadap santri-santrinya. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mengajarkan ke santri-santrinya sampai santri-santrinya itu bosan. Karena ayat ini diajarkan berkali-kali, bahkan sampai 20 kali kalau nggak salah pembahasannya adalah surat Al-Ma'un. Akhirnya pada protes santri-santrinya itu, Kiai, kenapa kita tidak berpindah ke surat-surat lain? Padahal saya sudah hafal, sudah bisa mengartikan, dan bahkan ketika menjadi imam masjid
imam sholat di masjid atau imam sholat jamaah sering kita baca. Lalu dia itu mengatakan, apakah isi dari surat Al-Ma'un itu sudah kamu lakukan? Nah ini, ternyata mereka belum melakukan. Jadi baru membaca, baru bisa mengartikan, baru menghafal, dan baru bisa dibacakan ketika menjadi imam sholat berjamaah. Akhirnya pada saat itu disuruhlah santri-santrinya itu untuk pergi ke alun-alun Kidul, di sana itu di Yogyakarta itu. Apa yang dilakukan? Adalah untuk mencari para gelandangan, pengemis, dan anak-anak yatim yang terlantar. Apa yang dilakukan? Di sana para anak yatim, anak gelandangan dimandikan, dikasih baju, dan dikasih makan. Nah inilah makna sederhana, atau mungkin nggak sederhana, makna dari surat Al-Ma'un ini. Jadi kita mengartikan lalu kita melaksanakan. Nah itu. Oleh karena itu mungkin pada bulan-bulan Ramadan ini kita sudah tadarus, mungkin sudah ada yang khatam sampai 3 kali. Sudah ada ya. Tapi paling tidak 1 kali sudah khatam lah ya. Itu. Kalau tidak paling enggak mumpung 5 hari lagi paling enggak khatam lah 1 kali gitu. Insya Allah ya gitu. Nah oleh karena itu di dalam mengerti Al-Quran, hendaknya itu yang harus kita lakukan. Yang pertama memang kita harus bisa membaca Al-Quran. Tidak boleh memang kita cuma memaknai Al-Quran kita lakukan, tetapi kita harus memang mampu membaca Al-Quran pun secara tartil kan gitu. Karena ketika membaca Al-Quran itu sudah mendapat pahala walaupun tidak tahu artinya gitu. Yang kedua yaitu kita mengartikan lah, bisa mengartikan apa yang kita baca itu. Karena kita mungkin tidak bisa bahasa Arab, ya mungkin kita bisa baca terjemahannya. Dan yang ketiga adalah kita bisa memahami dari ayat-ayat yang kita baca itu. Dan yang paling terakhir adalah kita harus mengamalkan Al-Quran itu. Insya Allah kalau 4 langkah itu kita lakukan, Al-Quran memang betul-betul akan hidup di dalam diri kita. Tidak salah ketika kita hanya membaca aja, tapi kurang lengkap. Tidak salah ketika kita membaca bisa mengartikan juga kurang lengkap kan gitu kan. Dan tidak salah juga kita bisa membaca, bisa mengartikan, bisa menafsirkan, tapi masih kurang lengkap kalau tidak diamalkan. Nah, itulah mari melalui mimbar ini saya mengajak ke teman-teman sekalian, Al-Quran itu dalam domain hidup kita kan gitu. Jadi mari kita tingkatkan di puasa 1496 Hijriah ini pendekatan kita terhadap Al-Quran harus 4 tahap itu sampai mengamalkan gitu sesuai kemampuan tentunya kan gitu. Tapi di dalam mempelajari Al-Quran hendaknya kita juga harus punya guru gitu kan. Di dalam belajar ilmu agama itu otodidak boleh ya gitu, tapi sebaiknya harus punya guru. Kalau saya otodidak nggak boleh, nanti kalau nggak ada guru nanti teman-teman nggak baca kan gitu. Tapi sebaiknya punya guru. Artinya agar kita juga ada yang menuntun kan itu. Nah itulah salah satu inti surat Al-Ma'un yang pertama. Nah dari situlah maka muncul berdirinya rumah sakit Islam ya, berdirinya sekolah, berdirinya panti asuhan dari ayat ini. Tapi yang melakukan di Indonesia itu bukan orang Islam kan, agama lain yang sudah punya rumah sakit terlebih dahulu kan itu. Tetapi dengan pemahaman tadi oleh Kiai Syekh Ahmad Dahlan mendalami alat Al-Ma'un ini, maka muncullah rumah sakit, muncullah perguruan tinggi, muncullah sekolah-sekolah, muncullah panti asuhan, dan semua sekarang di Indonesia banyak itu.
dan bukan menjadi hal yang tabu kan itu. Dulu mungkin ketika kita berbicara tentang rumah sakit atau berbicara tentang sekolah, itu kita bisa dikafirkan kan gitu kan, karena memang waktu itu yang modelnya tidak model seperti itu. Yang kedua tadi adalah celakalah bukan celakalah ya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang sholat. Tapi jangan diartikan orang sholat itu celaka, kalau gitu kita nggak usah sholat lah gitu. Celaka aja, orang sholat aja celaka. Itu biasanya pendekatan orang-orang komunis katanya. Kalau orang tua saya bilang seperti itu. Biasanya orang komunis itu kalau mengkaturkan pemikiran orang awam, orang Islam awam, biasanya bawa ayat ini, fawailul musallin, celakalah bagi orang sholat. Kalau gitu nggak usah sholat gitu. Nanti kalau kamu sholat celaka kan gitu. Jadi pendekatannya tidak seperti itu. Sholat aja celaka, apalagi tidak sholat. Tapi bagi orang yang beragama Islam, sholat wajib, lah gitu. Paling tidak itu kewajiban fikihnya itu sudah terbayarkan. Seperti puasa itu juga puasa wajib kan. Tapi nanti orang berpuasa bisa tidak mendapatkan pahala, cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Tapi kewajiban kita kepada Allah itu minimal kubur kan gitu. Jadi pendekatannya harus seperti itu. Tapi tentunya kita tidak mau sholat yang membuat celaka atau puasa yang tidak mendapatkan pahala, yang hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Bagaimana orang yang sholat tapi celaka? Di sini disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ada yang mengartikan lalai itu ada dua. Lalai itu artinya lalai di dalam sholat, kita lalai. Itu saya pikir manusiawi ya. Begitu Allahu Akbar, kadang-kadang kita ingat semuanya kan, bukan ingat sholat, mungkin ingat pekerjaan, ingat hutang, dan itu wajar ya. Pasti semua mengalami itu. Maksud saya begitu, Allahu Akbar. Bahkan kadang-kadang kita sampai lupa berapa rakaat sholat ini. Nah itu juga celaka lah. Celaka orang itu juga termasuk lalai. Tapi ketika kita misalnya lalai, segera dipusatkan kembali kepada sholat. Terus yang kedua adalah celaka, lupa dalam sholat itu adalah lupa dalam artian mewujudkan tujuan dari sholat itu. Artinya di luar sholat. Sholat itu tujuannya untuk apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Ya mungkin itu bagian dari fawailul musallin. Banyak orang yang sholat di masjid keluar membawa hal-hal yang baik, yaitu sendal dan sepatu yang baik kan gitu kan, dan ada niatan seperti itu termasuk, yaitu dimalu diantaranya ada itu. Jadi ada dua. Dari sholat yang memang kita lupa di dalam sholat itu tidak khusyuk ya itu, tapi ada tingkatan-tingkatannya, itu harus kita upayakan. Dan yang kedua adalah mewujudkan dari tujuan sholat itu. Banyak orang yang sholat tapi masih banyak melakukan hal-hal keji dan istilahnya apa, STMJ ya, sholat terus maksiat jalan kan gitu. Itu banyak gitu. Tapi bagi saya lebih baik orang yang sholat STMJ nggak masalah daripada orang yang nggak sholat kan gitu kan. Minimal nanti dia masih ingat Allah. Bagi saya tuh minimal ya. Tapi itu tidak harus dipertahankan. Jangan STMJ terus atau sholat terus maksiat jalan gitu. Tapi kita harus memperbaiki sholat kita itu, baik kekhusyuannya maupun di luar sholat itu. Terus yang ketiga, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Kalau kita hubungkan dengan sholat tadi, mungkin kita sholat ke masjid, sholat berjamaah karena memang ada tujuan lain, tidak tujuan karena Allah. Ya, riya itu kan gitu kan. Ada tujuan-tujuan selain Allah. Mungkin kalau anak-anak muda dulu biasanya kalau ke masjid mungkin karena ada pacarnya kan gitu. Mungkin kalau di sini mungkin
karena ada atasannya kan gitu. Mungkin karena ada Pak Rusono, nggak enak diomongin terus kan gitu kan. Kata saya sholat itulah sholat jamaah. Seperti itu adalah niat. Nah itu juga harus kita hilangkan. Jadi kita hendaknya beramal itu hanya ditujukan karena Allah kan gitu. Walaupun itu sulit, tetapi tetap kita upayakan itu. Tapi kalau kita riaknya itu keterlaluan, ya maka kita termasuk fawailul musallin. Wayang maun dan enggan memberikan bantuan. Jadi ketika ada peristiwa yang kitanya harus turun tangan membantu, kita enggan. Ada kecelakaan misalnya di jalan, karena kita sudah cuek sekarang itu, nggak mau membantu kan gitu kan. Bahkan ada orang yang diganggu, kita sesuai kan gitu, ya, termasuk itulah gitu. Atau yang jelas ketika di samping kiri kanan kita ada orang yang memerlukan bantuan, kita enggan memerlukan bantuan. Nah itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang surat Al-Maun. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak mendustakan agama, dan semoga kita menjadi orang-orang yang tidak celaka karena sholatnya. Akhirul kalam, nasrul minallah wa garib wa basil mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.